Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Berjumpa kembali dengan program kita Umat Bertanya Ustadz Menjawab. Dalam edisi kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tentang puasa dan sekitarnya begitu. Dan alhamdulillah di samping saya sudah hadir narasumber kita Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas LCM AG atau yang akrab disapa dengan panggilan Ustadz Yun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita semakin banyak Ustadz ini pertanyaan yang masuk ke redaksi kita dari berbagai daerah di Indonesia, alhamdulillah. Dan juga kami persilakan pada pemirsa yang ingin bertanya tentang hal-hal seputar agama, dipersilakan mengirim melalui WA, pesan WA, tulis nama Anda, kemudian alamat dan juga pertanyaannya, kirimkan ke nomor yang ini. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Riyadi di Palembang. Pak Riyadi bertanya, Ustadz, bagaimana sahur ketika sudah masuk waktu imsak? Silakan Ustadz. Di dalam Al-Quran dinyatakan awal puasa itu pada waktu terbit fajar. Terbit fajar. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah, minumlah sampai jelas bagimu beda antara benang hitam dan benang putih dari fajar. Maksudnya kalau sudah terbit fajar, itulah awal puasa. Nah, berbukanya nanti sampai maghrib. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam itu ditandai dengan terbenamnya matahari sampai maghrib. Rasulullah SAW punya kebiasaan, dicatat oleh para sahabat, kalau sudah selesai makan sahur, beliau membaca Al-Quran. Lebih kurang 50 ayat. Setelah itu masuk waktu subuh. Nah, oleh para ulama kemudian diambil itu sebagai patokan. Bukan patokan mulai puasa, tapi berhenti makan. Berhenti makan. Berhenti makan sebagai waktu ihtiyati, waktu jaga-jaga. Rasulullah waktu baca Quran itu Ustadz maksudnya ya? Ya, jadi kan sebelum fajar subuh itu, Rasulullah dia berhenti makan dulu, lalu baca Quran, menunggu waktu fajar. Subuh, waktu fajar. Nah, Rasulullah membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. Diperkirakan 50 ayat itu ya perlu waktu 10 menit. Nah, makanya muncul waktu ihtiyati, waktu jaga-jaga, hati-hati. Ya, hati-hati artinya hati-hati. Maka itulah yang kemudian dikenal dengan imsak. Imsak. Jadi kalau ibarat lampu merah, imsak itu lampu kuning. Lampu kuning, gitu ya. Traffic light itu lampu kuning. Jadi kalau kita bawa mobil, tiba-tiba kuning, itu ada dua pilihan, ngebut, atau langsung pelan-pelan. Nah, dalam puasa juga begitu. Kalau kita sedang makan dan makan belum selesai, kemudian kedengaran imsak, itu kita mempercepat makannya. Biar nanti 10 menit lagi, kalau bisa belum 10 menit kita udah selesai. Tapi kalau memang kita udah selesai makan, ya berhenti. Tidak usah nambah lagi. Siap-siap, mungkin kalau mau ke masjid, siap-siap ke masjid. Kalau membaca Quran, ya baca Quran. Ya, tidak harus 10 menit, mungkin sebelumnya juga bisa. Tapi batas akhirnya itu 10 menit. Jadi memang masyarakat udah tahu, saya kira masyarakat dari dulu udah ngerti. Kalau imsak itu belum dilarang makan. Masih boleh makan, tapi bagi yang sudah selesai, ya berhentilah. Sebagai waktu jaga-jaga. Jadi kalau imsak dia belum selesai makan, ya teruskan aja. Sampai saya terlambat bangun, begitu terbangun sudah imsak, ya makan aja. Ada waktu 10 menit. Tapi memang sudah tidak terlalu luas lagi waktunya. 10 menit itu ya agak ngebut lah. Makannya cepat-cepat, tapi masih bisa. Masih boleh. Jadi kalau sudah imsak masih dibolehkan makan, tetapi memang harus segera siap-siap. Sebaiknya sudah berhenti. Sudah berhenti begitu. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian berikutnya dari Pak Adi di Lubuk Linggau.
Lubuk Linggau itu mana ya? Sumatera Sumatera Selatan ya. Ini pertanyaannya bagus nih Ustadz ya. Ustadz, saya penjual makanan. Bagaimana hukumnya saat saya menjual makanan ketika bulan puasa, sementara banyak warga yang seharusnya puasa pun membeli makanan di warung saya ketika siang hari? Mohon nasihat ini Ustadz. Ya. Sebaiknya bagaimana sebaik menjual makanan begitu? Nah, mungkin kita bisa belajar dari rumah makan Padang. Gimana Ustadz? Kalau rumah makan Padang itu umumnya tutup siang hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, nanti baru buka lagi menjelang buka. Sore itu Ustadz ya. Itu pun juga tidak boleh langsung makan. Jadi orang datang beli dibawa pulang boleh. Boleh. Kalau duduk situ nunggu sampai Maghrib. azan maghrib. Maghrib. Ya, itu umumnya, walaupun mungkin ada satu dua yang tidak seperti itu. tidak seperti itu, tapi umumnya begitu. Nah, kita tidak usah melihatnya dari segi hukum saja. Dari segi hukum kita bisa mengatakan ya saya cuma menjual. Ya. Terserah orang beli dia puasa apa enggak. Masa mau saya tanya udah puasa atau tidak. Tapi kalau dia sudah tahu, tadi ibu tadi ya. Iya, Pak Adi ini. Pak Adi. Bapak tadi kan sudah tahu. Ternyata begitu dia penjualan siang hari, ternyata yang beli makanannya dan mungkin langsung makan itu orang-orang yang harusnya wajib puasa. Ya. Nah, kalau dia wajib puasa, lalu dia nggak puasa dan beli makanan sama kita, berarti kita ikut membantu dia untuk tidak berpuasa. Ya. Kalau begitu ditanya, kenapa nggak puasa? Sakit? Nah, oke, boleh. Silahkan. Tapi kalau nggak ada, saya musafir, boleh. Nggak apa-apa. Wah, kalau nanya-nanya gitu repot. Nah, kalau begitu nggak usah buka aja. Lebih aman saja. Lebih aman, nanti bukanya nanti sore jam 4. Menjelang Atau berbuka. jam 5 menjelang buka. Orang yang beli untuk dibawa pulang atau makan di situ tinggal menunggu maghrib. Apalagi kalau kita buka bulan puasa sembunyi-sembunyi dan memang khusus untuk orang-orang muslim yang wajib puasa tapi tidak berpuasa, berarti kita ikut kerjasama. Menjadi fasilitator orang tidak berpuasa. Orang tidak berpuasa. Ya. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan dapat pencerahan, kemudian sekarang mulai mempertimbangkan Ustadz ya. Iya. Karena begini, percayalah Allah yang mengatur rezeki. Iya. Allah yang mengatur rezeki. Walaupun dia jualan dari pagi, jam 12, belum tentu lebih banyak hasilnya daripada dia buka sore aja. Karena orang-orang muslim yang taat, misalkan Mas Ali, kalau tahu ada muslim buka restoran siang-siang hari, Mas Ali bilang, payah, saya tidak mau belanja di sana lah. Nah, kalau banyak orang seperti itu kan mengurangi langganannya. Tapi kalau kita lihat, dia bukanya jam 4 sore dan tidak melayani orang-orang yang makan langsung, kita hormat kepada dia. Nanti kalau saya beli makanan, saya beli di situ aja. Jadi di luar bulan Ramadan pun akan ke situ. Boleh jadi dapat rezekinya lebih banyak kalau dia buka sore saja. Iya. Karena rasa percaya dari orang lain Ustaz ya. Iya. Tapi gini Ustaz, di masyarakat kadang-kadang di warung-warung itu Ustaz ya, banyak juga warga masyarakat misalnya ini yang punya anak kecil, masih bayi, ya kan? Atau mungkin dia sendiri tidak berpuasa, yang juga sehari-harinya memang belanja ke warung, artinya tidak sempat masak gitu. Nah, kalau ada warung yang buka misalnya jual bubur, jual nasi, itu bisa membantu justru gitu. Sehingga ada orang pertimbangan, saya hanya melayani untuk sesungguhnya gitu ya. Kalau tidak bisa kontrol juga akhirnya gitu. Orang-orang yang memang tidak berpuasa dan memang betul-betul butuh untuk untuk beli makanan untuk anaknya, untuk dia sendiri yang sedang menyusui misalnya seperti itu. Gimana? Jadi orang yang tidak puasa, kalau tahu warung tutup, dia kan usaha sendiri. Dibeli malam hari, disimpan di kulkas, besok dipanasin, kalau kan bisa. Antisipasi gitu. Antisipasi. Tapi karena dia lihat banyak yang buka, ya sudah. Itu terserah kepada dia saja. Kalau mau, ya ditulis saja tidak melayani kecuali satu
orang sakit, 2 musafir, 3 anak kecil, Iya. 4 orang gila. Baik. Tapi kalau wah enggak enak kalau di detail begitu, kalau begitu enggak usah buka aja. Iya. Betul. Malah lebih plong Ustaz ya. Nanti bisa diganti oleh Allah yang lebih banyak. Iya. Jadi tidak usah khawatir dengan rezeki. Karena kita menolong orang-orang yang lemah imannya untuk jadi kuat imannya. Sebab bagi orang yang lemah imannya, dia mau makan di rumah dimarahi istrinya. Cari warung dimarahi susah. ibunya, warung nggak ada. Mau numpang makan di mana nggak ada. Ah sudahlah, Mendingan puasa lah. aja. Berarti kita udah nolong. Iya, betul. Nolong orang yang lemah imannya. Kalau buka warung malah justru yang tadi sudah separuh Yang imannya separuh jadi lemah ragu-ragu ya, jadi batal dia. jadi batal. Makan aja lah. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Pak Adi bisa mempertimbangkan ini Pak Dia ke depan mungkin ada baiknya tidak buka warungnya begitu. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pak Awan di Lombok, NTB. Ustaz, tentang hadis yang menyatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Bagaimana itu Ustaz? Ya. Jadi hadis itu memang ada, bunyinya naumus shaim ibadah. Wa sumtuhu tasbihun. Wa du'auhu mustajabun. Wa amaluhu mudha'af. Hadis ini oleh ahli hadis Nasruddin Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits Adh-Dhaifah itu termasuk hadis dhaif. Jadi hadis itu Lemah Ustaz. lemah karena ada salah seorang perawinya yang bernama Ma'ruf bin Hasan. Itu termasuk kategori dhaif. Jadi kalau hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, tidak bisa dijadikan hujjah. Puasa, tidur orang puasa ibadah. Nah, itu mungkin yang dimaksud. Ya. Jadi satu itu dulu, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, sekarang boleh nggak orang puasa itu tidur? Ya orang nggak puasa aja boleh tidur kok. Kalau ngantuk dia tidur. Iya. Dan kan dalam definisi ibadah semua perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud mencari ridha Allah itu ibadah. Semuanya kategorinya ibadah. Semua masuk dalam ibadah amah dan berpahala. Jadi makan, minum, tidur itu beribadah, bekerja, belajar, semua adalah ibadah. Asal yang kita lakukan tidak hal yang dilarang. Nah sekarang kita puasa, terus kita tidur, itu sudah ibadah, termasuk kategori ibadah amah. Pada dasarnya seperti itu Ustaz ya. Orang yang tidak puasa pun kalau tidur juga ibadah amah juga. Tapi kalau puasa terus ibadah salah satu cara, tidur adalah salah satu cara beribadah, kemudian dia tidur terus, itu namanya malas. Malas-malasan. Nah kalau malas berarti ada tugas yang tidak dia kerjakan. Harusnya dia kerja, dia nggak kerja. Harusnya belajar, dia nggak belajar. Berarti meninggalkan tugas. Iya. Bukan ibadah lagi. Ya. Mungkin bisa diberi sanksi oleh kantornya. Dia masuk kantor, terus sampai di kantor tidur. Ditegur oleh atasannya, tidur itu ibadah. Marah atasannya nanti. Jadi begitu. Berlindung di atas, kita dudukkan masalahnya. Tidur secara umum adalah perbuatan baik. Asal dilakukan pada waktunya, pada tempatnya. Dan puasa atau tidak puasa tidak ada pengaruhnya kepada orang yang tidur. Semua perbuatan itu kullu ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'al az-zahirah wal batinah, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk kategori ibadah. Semua perbuatan lahir atau batin. Kalau batin mungkin sifat-sifat yang baik, ya, yang mendatangkan ridha Allah atau disukai oleh Allah, itu semua adalah ibadah. Termasuk tidur, bangun juga, kerja juga. Semuanya. Tapi tidak benar kalau secara khusus
tidur orang puasa itu ibadah nggak benar. Iya, iya. Jadi harus proporsional Ustaz ya. Saatnya tidur ya tidur. Jadi artinya sebagai ibadah. Tapi kalau selama berpuasa siang harinya tidur terus, nah itu yang mungkin tidak. Kita ngajar di kelas pun kita bilang, ada dosen ngajar, mahasiswa ngobrol. Dosen ngajar, mahasiswa tidur. Daripada kamu ngobrol, baik kamu tidur. Daripada mengganggu temannya gitu Daripada ya. mengganggu temannya, ya sudah kamu rugi sendiri. Tapi yang lebih baik lagi, tidak tidur, tidak ngobrol. Dan aktif di kelas. Jadi puasa juga begitu. Ya. Daripada dia puasa ngomong ngalor ngidul, gunjing segala macam, dia bilang lebih baik saya tidur. Ya bagus. Tapi daripada kamu tidur kan lebih baik kamu baca buku. Iya. Baik kamu bekerja. Itu akan lebih Berguna. Iya. Baik Ustadz, ada pertanyaan terakhir yang tentang puasa dari Pak Muttadin di Klaten. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang berpuasa tetapi tidak makan sahur? Gitu Ustadz pertanyaannya. Makan sahur itu tidak wajib, tapi dipentingkan. Sehingga Nabi mengatakan tasahharu walau bitamarin atau ma'anal hadis. Makan sahur lah walaupun satu kurma. Satu kurma, satu. Jadi urusannya di sini bukan urusan sekedar saya kuat kok, nggak makan sahur juga nggak apa-apa, bukan urusan itu, tapi urusan ta'abudinya, ibadahnya. Iya. Jadi puasa itu diajarkan makan sahur, menyegerakan berbuka. Saya tidak segera berbuka juga nggak apa-apa. Sampai Isya saya nggak buka nggak apa-apa. Isya juga nggak apa-apa. Gitu ya. Bukan masalah bisa atau nggak bisa, kuat atau nggak kuat, tapi nilai ta'abudinya, ibadahnya, Kepatuhannya juga Ustadz. kepatuhannya. Sehingga Nabi mengatakan makan sahur lah walaupun cuma dengan satu biji Kurma. Nah, itu artinya. Dan kalau kita tanya kepada ahli gizi, memang penting makan sahur itu. Ya, kalau dia makan sahur jam 4 misalkan atau jam 3, nanti terus dia puasa, puasanya kan bisa 12, 13, 14 jam. Tapi kalau dia tidak makan sahur, cuma andalannya makan Malam. berbuka, puasanya bisa Lebih 24 dari jam itu. nanti. Ya, tidak semua orang sanggup. Bisa lemah dia, apalagi cairan. Dia perlu minum. Jadi makan sahur itu tidak hanya perlu karbohidrat, perlu protein dan lain-lain, tapi dia juga perlu cairan. Dia minum supaya siang hari tidak mengalami Dehidrasi. dehidrasi. Iya. Baik, jadi prinsipnya nggak makan sahur tetap boleh berpuasa, tetapi sahur itu dipentingkan. Dipentingkan. Artinya itu sebagai bentuk ta'abudi, kepatuhan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Baik, demikian Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Insya Allah bisa dipahami dengan baik oleh para penanya juga pemirsa yang menonton program ini. Kami sampaikan sekali lagi, silahkan kalau ada pertanyaan Anda bisa mengirim pertanyaan lewat pesan WA, tulis nama Anda, alamat atau kota asal Anda, kemudian pertanyaannya. Dan jika Anda menyukai program ini, silahkan subscribe, share, dan beri komen di channel YouTube, yaitu Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab ini. Terima kasih, sampai berjumpa pada episode yang lain. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.